Gladiator adalah petarung profesional pada zaman Romawi kuno. Awalnya mereka sering tampil di pemakaman Etruskan dengan maksud untuk memberikan penjaga di dunia berikutnya kepada orang yang sudah mati. Sesampainya di kota Roma, pertunjukan ini menjadi sangat populer dan semakin besar pada zaman Julius Caesar. Selain ditampilkan di kota Roma, pertunjukan ini juga sering diadakan di kota-kota lain di Kekaisaran Romawi. Hal ini terlihat dari peninggalan amfiteater yang digunakan sebagai tempat pertarungan gladiator. Namun sebelum kita lanjut pembahasan mengenai gladiator ini, silahkan bagi yang belum, subscribe dulu channel Woki TV. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update menarik dari Woki TV. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini 5 fakta menarik tentang gladiator Romawi. Tidak selalu dari budak. Tidak semua gladiator adalah budak, walau sebagian besar petarung awalnya diambil dari orang-orang yang ditaklukkan dan budak yang telah melakukan kejahatan. Hal ini ditunjukkan oleh prasasti pada abad ke-1 Masehi, saat sejumlah orang merdeka mulai menandatangani kontrak gladiator secara sukarela dengan harapan mendapatkan kemuliaan dan uang. Dikutip dari laman BBC, seringkali para prajurit lepas ini adalah orang yang hopeless atau mantan prajurit yang terampil dalam pertempuran. Namun terkadang beberapa di antara mereka juga berasal dari bangsawan kelas atas, kesatria, atau bahkan senator yang ingin menunjukkan darah prajurit mereka. Gerakan jempol ke bawah tidak selalu berarti kematian untuk para gladiator. Jika seorang gladiator terluka parah atau menjatuhkan senjatanya karena kalah, nasibnya mungkin akan ditentukan oleh para penonton. Dalam kontes yang diadakan di Kolosium, Kaisar memiliki keputusan akhir apakah prajurit tersebut akan hidup atau mati. Namun lukisan klasik dan film-film Hollywood sering menunjukkan isyarat jempol ke bawah sebagai tanda untuk mengeksekusi gladiator, walau hal ini mungkin kurang akurat. Beberapa sejarawan berpikir bahwa tanda eksekusi mungkin saja adalah jempol ke atas. Sedangkan kepalan tangan tertutup dengan 2 jari terulur jempol ke bawah atau bahkan sapu tangan yang dilambaikan mungkin menandakan belas kasihan. Apapun isyarat yang digunakan biasanya disertai dengan teriakan seperti biarkan dia pergi atau bunuh dia. Gladiator jarang bertarung melawan binatang. Kolosium dan arena Romawi lainnya memang sering dikaitkan dengan pembantaian binatang buas, namun tidak lazim bagi para gladiator untuk terlibat di dalamnya. Pembantaian ini hanya diperbolehkan untuk venatores dan bestiari, prajurit khusus yang siap untuk melawan segala jenis binatang buas. Pada masa itu perburuan atau pembantaian binatang biasanya menjadi pembukaan suatu acara. Dalam satu contoh kasus, 9.000 hewan dibunuh selama upacara 100 hari untuk menandai pembukaan Kolosium. Dalam kasus lainnya, 11.000 hewan dibunuh sebagai bagian dari festival 123 hari yang diadakan oleh Kaisar Trajan pada abad kedua Masehi. Sementara kebanyakan binatang hanya disembelih untuk olahraga, yang lain dilatih untuk melakukan trik atau bahkan diadu satu sama lain dalam perkelahian binatang. Penggunaan binatang liar juga sering dijadikan sebagai bentuk eksekusi yang populer pada masanya. Misalnya saja, para penjahat dan orang Kristen yang dijatuhi hukuman mati seringkali dilemparkan ke dalam arena yang berisi anjing, singa, atau beruang,
dan dijadikan bagian dari hiburan pada hari itu. Wanita juga bisa bertarung sebagai gladiator. Para sejarawan tidak yakin kapan wanita pertama kali bertarung sebagai gladiator. Tetapi pada abad ke-1 Masehi, mereka sudah sering dihadirkan dalam setiap pertandingan gladiator. Hal ini terlihat dalam sebuah relief marmer yang berasal dari sekitar abad ke-2 Masehi, yang menggambarkan pertarungan antara dua wanita yang dijuluki Amazon dan Acilia. Namun para prajurit wanita ini mungkin tidak terlalu dianggap serius dalam budaya Romawi yang patriarkal. Karena dalam satu kasus, Kaisar Domitianus pernah mengadu seorang wanita dengan kurcaci. Perempuan juga sering bergabung dalam perburuan hewan, tetapi tugas mereka di arena mungkin berakhir di sekitar tahun 200 Masehi. Gladiator sering menjadi seorang selebriti dan simbol seks. Meski sering dianggap sebagai orang yang kasar dan kejam oleh para sejarawan Romawi, nyatanya para gladiator dapat memenangkan ketenaran di kalangan kelas bawah pada saat itu. Potret mereka sering terlihat pada dinding di tempat-tempat umum. Berdasarkan dokumen dari BBC, mereka juga terkenal karena kemampuannya untuk memikat para wanita Romawi. Grafiti dari Pompei misalnya, menggambarkan seorang gladiator yang sedang menangkap gadis-gadis pada malam hari dan menjadi kesenangan dari semua gadis. Banyak juga wanita yang mengenakan jepit rambut atau perhiasan lain yang sudah dicelupkan ke dalam darah gladiator. Beberapa dari mereka bahkan sering mencampur keringat gladiator ke dalam krim wajah dan jenis kosmetik lainnya. Pertandingan gladiator sendiri secara resmi berakhir pada tahun 404 Masehi setelah adanya perselisihan di dalam Kekaisaran Romawi yang mulai menganut agama Kristen pada saat itu.